bebas rekan-rekan mau aktif kamera juga gak masalah, off cam juga gak masalah. Yang penting rekan-rekan di sini dapat ilmunya nanti ya. Harapannya seperti itu gitu. Oke, sudah kelihatan rekan-rekan sekalian untuk screen-nya? Sudah bang. Udah bang. Sudah bang. Udah, oke. Sudah bang. Oke, kita bisa mulai aja ya untuk upgrading kita kali ini, yaitu bagaimana cara membangun sistem high availability menggunakan teknik load balancing di AWS. Nah, sebelum saya membahas materi mengenai high availability lebih jauh lagi, di sini apakah ada rekan-rekan yang ketahui sebelumnya itu apa itu high availability gitu. Di sini kita sesinya saling diskusi gitu, gue usah tegang-tegang banget ngikutin materi secara monoton. Kalau misalnya teman-teman ada yang tahu boleh langsung jawab aja gitu. Oke, di sini ada yang sebelumnya udah ada yang tahu belum tentang sistem high availability gitu? Kalau ada sebut aja ada, kalau nggak ada ya nggak apa juga. Ada? Tahu bang. Siapa tadi? Java bang. Rahmat Fajar Saputra. Ya boleh. Boleh sampaikan panggilnya siapa? Oh ya, panggilnya ini siapa? Fajar kah atau Rahmat kah? Tadi yang ngomong siapa? Bukan Fajar yang ngomong tadi bang. Java ngomong bang, belum tahu bang. Java Maulana. Oke. Java Maulana boleh sampaikan apa yang kamu ketahui tentang high availability? Enggak bang, tadi ngomong belum tahu bang. Oh, oke. Oh, kirain udah tahu. Ya, gak apa. Jadi metode high, maksudnya gini, sistem high availability itu jadi seperti, oh ya sebelum itu di sini rekan-rekan semua apakah itu jurusan kuliahnya jurusan IT atau non IT gitu? Ada yang non IT nggak di sini sebelumnya? Ada bang. Oke, Alvina dari jurusan apa Alvina? Alvina dari jurusan akuntansi bang. Akuntansi, oke mantap. Ada lagi yang dari jurusan selain non IT, yang dari bukan FTI dah? Ada? Oke, kayak cuman Vina doang berarti. Siapa nih? Oke, berarti kayak cuman Vina doang yang bukan dari non IT ya backgroundnya ya. Oke, jadi aku bakal nyampaikan aja bagaimana maksudnya high availability ini apa itu sih gitu, biar bisa dimengerti gitu. Jadi high availability itu ibaratnya gini, teman-teman itu kan biasa kita nih kalau mau mengakses aplikasi kan itu kan melalui browser ya, browser itu melalui Google Chrome. Misal kita ingin akses Facebook gitu atau YouTube gitu, nah itu kan setelah kita mengetik URL di browser kan itu kan tampil halaman. Misal kita ingin ketik YouTube, terus nanti layar browser akan menampilkan halaman YouTube itu. Nah itu kan kalau misalnya kita mau akses YouTube. Bagaimana kalau misalnya yang akses YouTube itu bukan kita sendiri doang, tapi banyak jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta orang yang akses YouTube secara bersamaan. Nah, kalau misalnya simpelnya gini, ini kalian ngisi KRS, setiap ngisi KRS apakah portal masih ada ngalamin gangguan nggak ngisi KRS? Masih bang. Masih gangguan. Nah itu dia. Masih. Nah itu dia salah satu high availability nih, maksud di sini nih gini. Jadi kita tuh mengakses suatu aplikasi itu bagaimana aplikasi yang kita akses itu tidak mengalami down system gitu, Nah itu pengantar sedikit mengenai high availability gitu. Cuman berkenaan dengan topik ini kita akan membangun suatu sistem high availability yang sederhana aja, itu menggunakan teknik load balancing di platform cloud computing itu AWS. Teman-teman di sini ada yang udah familiar belum? Atau tadi Vina kan non IT ya, udah familiar belum dengan AWS, Amazon Web Service?
Belum bang. Oke, jadi ini kita sama-sama aja ya. Jadi aku beritahu sedikit. Jadi AWS itu atau Amazon Web Service adalah platform cloud computing terbesar di dunia, di mana dia tuh merupakan service yang melayani bersifat public cloud. Nah, public cloud ini sendiri atau teknologi komputasi awan publik ini sendiri itu yang terbesarnya bukan hanya AWS, tapi ada dipegang oleh tiga company di dunia ini. Salah satunya AWS, lalu dilanjutkan dengan Google. Google itu namanya Google Cloud Platform atau disingkat dengan GCP. Lalu ada dari Microsoft Azure. Nah, kita tuh salah satunya, kita karena kita dari UNAN ya, terus kita dari Microsoft ya, kita kan menggunakan email student itu kan dari Microsoft. Nah, kita tuh salah satu customer atau pengguna layanan cloud computing dari Microsoft yang namanya Azure gitu. Jadi gitu. Intinya platform cloud computing AWS ini gitu, salah satunya gitu. Tadi diantaranya ada Azure sama GCP gitu. Bisa dipahami ya kira-kira ya yang Vina? Insya Allah bisa bang. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk pembahasan materi kita kali ini terdapat 6 poin dan teman-teman bisa baca sendiri. Di sini yang pertama itu kita akan mendefinisikan serta apa sih tujuan HA itu sendiri atau high availability ya. High availability itu disingkat dengan HA. Lalu poin kedua itu konsep dasar dari load balancing, ada prinsip desain load balancing, ada detail komponen load balancing, sama arsitektur HA untuk load balancing, dan terakhir kita akan melakukan demonstrasi nanti. Nah, untuk demonstrasi ini nanti aja dah pas demonstrasi. Udah, kita lanjut aja untuk definisi pertama. Kita poin pertama dulu. Definisi dan tujuan HA. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri itu untuk definisi dari HA itu ada 3 poin di sini yang aku jabarkan. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu high availability. Tadi seperti yang udah aku sampaikan awal tadi, high availability itu bagaimana kita membangun suatu sistem di mana sistem tersebut tuh ketika diakses oleh jutaan, puluhan, bahkan ratusan juta orang, bahkan miliaran orang itu bisa diakses gitu, bisa nyampe gitu ke ke laman user gitu. Kita tuh jatuhnya user gitu, pengguna. Nah, bagaimana ketika kita ngakses YouTube tuh, jadi bagaimana seorang user ketika mengakses YouTube itu bisa tersampaikan gitu, tanpa mengalami downtime sama sekali gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengapa sih kita harus membangun atau mengapa sih HA itu penting gitu? Nah, di sini mengapa HA itu penting? Karena yang tadi sesuai definisinya tadi kan kemampuan sistem itu untuk beroperasi tanpa mengalami downtime sama sekali. Oleh karena itu sistem HA itu penting dibangun supaya bisa scalable atau bisa tetap availability gitu, atau tersedia selalu 24/7 tanpa mengalami downtime sama sekali gitu. Mengapa HA itu penting gitu. Nah, di sela-sela kita membangun HA itu kita juga butuh yang namanya suatu load balancing atau load balancer, di mana load balancer ini mempunyai peran yaitu sebagai mendistribusikan traffic ke beberapa server agar agar aplikasi yang diakses itu merata. Maksudnya merata ini nanti kita akan implementasikan gitu ya. Jadi nanti sebenarnya kalau yang mungkin dari pengurus sebenarnya kalau misal aku nggak tahu kalau misalnya dari pengurus mungkin udah tahu ini atau enggak gitu. Jadi sebenarnya kita bikin website itu, misal kita bikin website ini kan biasa kita ngoding, terus pakai bahasa pemrograman apa, JavaScript, Python, or PHP gitu kan. Nah, kita coding terus kita beli kayak layanan hosting gitu kan, sama domain juga gitu. Nah, sebenarnya hal yang terjadi di balik layar tersebut tuh bagaimana aplikasi yang kita hosting tersebut tuh atau jadi dari sudut pandang ini, dari sudut pandang penyedia provider. Katakanlah kita
ingin menghosting di suatu provider namanya Hostinger. Nah, Hostinger ini berperan atau bertugas bagaimana aplikasi dari, misal saya ingin menghosting di Hostinger. Jadi dari sudut pandang Hostinger, dia harus berpikir bagaimana aplikasi dari saya ini harus bisa tetap available gitu, atau tetap tersedia 24/7 gitu. Dan itu tuh ketika servernya dibangun atau hostnya dibangun itu sebenarnya yang tampak dengan kita aplikasi itu hanya bisa diakses doang ya gitu. Tapi yang terjadi sebenarnya di balik layar itu aplikasi kita itu direplika kawan-kawan. Jadi seolah-olah kalau misalnya ada replika 3 nih, nanti kalau misalnya replika satunya down, nanti otomatis user itu akan dialihkan distribusi trafiknya tuh ke replika 2 sama replika 3. Mungkin agak pusing ya teman-teman, nanti bisa ada strukturnya nanti yang akan aku tampilkan juga nanti biar bisa dipahami. Cuma kita ini definisi singkat mengenai HA gitu. Selanjutnya kita beralih ke tujuan HA tadi. Tujuan HA seperti tadi yang udah saya sampaikan, tujuannya tuh diantaranya menjaga ketersediaan, mendukung skalabilitas dan resiliensi, sama menghindari downtime. Nah, belakangan ini atau 1 bulan yang lalu, di sini kita sama-sama mengetahui ya kan, Menteri Keuangan yang baru kita sekarang ini kan Pak Purbaya itu kan. Itu terdapat keluhan dari para pelapor pajak, itu kan Cortex. Nah, di Cortex itu kan jadi dari para pelapor pajak itu kan ingin melaporkan pajaknya itu ke Cortex ya. Cuman yang selalu bermasalah ketika ingin mengakses Cortex itu, mereka tuh selalu mengalami down, sehingga aplikasi Cortex itu tidak bisa diakses. Nah, itu kan kalau misalnya berbicara mengenai downtime ya, itu kan kita harus membahas seputar skalabilitas sama availability-nya gitu. Nah, jujur kalau untuk case-nya atau pengalaman yang terjadi seperti itu dari sisi Cortex, nah itulah salah satunya mengapa membangun high availability itu tidak gampang gitu. Jadi kita harus butuh pondasi-pondasi atau dasar-dasar ilmu terlebih dahulu bagaimana membangun suatu high availability yang bisa diakses oleh banyak orang gitu. Kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui mengenai konsep dasar load balancing. Oke, sebelum aku lanjut nih, di poin pertama ini teman-teman ada yang kebingungan nggak dari yang aku sampaikan tadi? Alfi Zikri boleh? Sorry bang, ke pencet tadi bang. Halo Alfi Zikri. Ya. Suaranya nggak ada, tapi mic-nya on. Oke, kita berganti mungkin ke Afif Ilham Permata. Halo Afif. Alif Ilham Permata. Halo Alif. Halo bang. Halo Alif. Halo bang. Mic-nya ada tapi suaranya nggak ada. Udah bersuara deh bang. Mungkin sama bang nggak kedengaran. Kedengaran? Ya, suara bang kedengaran. Kedengaran bang. Kedengaran bang. Yes. Kita beralih lagi mungkin ke Amara Marsinta mungkin. Halo.
Cek. Halo tes. Ada jelas bang. Halo tes. Suaraku ada kedengaran nggak? Kedengaran bang. Halo. Dengar bang. Kedengeran bang. Oh, nggak ada. Dengaran bang. Kedengaran, Oke. Bang. Bang. Halo tes. Sebentar ini suara kalian nggak masuk soalnya. Ini apa? Tes. Tes. Bentar ya, coba aku live dulu ya. Tayangnya jadi misalkan podcast ada podcast terus ada sketsa ada podcast. Aku pengen Berarti ada ngapain? Angka umurmu berapa? Jangan bilang angkanya ada yang ya tahu. 18 tahun. Ah, 18 tahun. Masih 18 tahun. Mukanya hampir busuk loh. 18 tahun. 18 ya sekarang. Wis. Seru. Halo tes. Suaraku udah kedengaran nggak? Dengar bang. Oke. Dengaran bang. Sorry ya, gangguan teknis. Oke, tadi yang untuk yang poin pertama tadi ada yang nggak dimengerti nggak? Atau ada pertanyaan dari teman-teman? Sebelum kita lanjut ke poin kedua, berdasarkan penjelasan aku tadi. Aman ya? Bisa dimengerti ya? Oke, boleh. Si Rangga. Oh, aman. Oke, aman. Kita lanjut ya. Oke, lanjut ke konsep dasar load balancing. Nah, di konsep dasar load balancing ini ada beberapa fungsi yang harus sama-sama kita ketahui. Dimana yang pertama itu distribusi trafik. Jadi nanti kalau yang udah aku sebutkan tadi kan, misal aplikasi kita tuh direplika yang menjadi 2 server gitu. Kalau misalnya server satunya mati, otomatis nanti traffic yang masuk akan dialihkan ke server 2 gitu. Oleh karena itu di sini peran load balancing ini bekerja gitu. Di sini peran load balancing itu berfungsi gitu. Dia akan mendistribusikan traffic itu. Terus yang kedua ini health check otomatis gitu. Nah, untuk di bagian health check otomatis ini, jadi di sistem itu yang perlu kalian ketahui juga, dia ada sistem kesehatannya juga gitu. Jadi bukan hanya kita sebagai manusia yang perlu dicek kesehatannya gitu, tapi sistem itu perlu juga dicek kesehatannya gitu, untuk memantau kondisi server, apakah ada traffic yang masuk berlebihan, kayak bisa dikatakan anomali atau ya yang traffic atau beban berlebihan lah gitu. Dari sana nanti bisa dicek tuh kesehatannya gitu, apakah normal atau nggak normal gitu. Terus yang ketiga itu single entry. Maksud dari single entry ini sendiri, jadi ini misal kita hosting aplikasi kita, terus kita terapkan load balancing di sana. Jadi nanti ketika sudah diterapkan load balancing ini,
akses pintu yang masuk ke server kita itu hanya satu pintu saja melalui si load balancing ini nanti, bukan langsung masuk ke server kita, tapi masuk dia ke load balancing terlebih dahulu. Nanti load balancing ini yang baru bertugas nanti. Ini ada permintaan dari user 1 nih. Nah, user 1 nanti masuknya ke server 1. Begitupun juga nanti ada masuk user 2. User 2 masuknya ke server 2 gitu. Oleh karena itu langsung tampil, balik lagi ke awal tadi, ketika kita akses YouTube, kita bisa akses YouTube gitu. Seperti itu. Nah, ini yang perlu ini penting juga diketahui. Jadi di load balancing itu terdapat beberapa algoritma, seperti diantaranya ada round robin, IP hash, sama list connection. Nah, untuk bagaimana trafficnya bekerja, nah di sini tadi yang sempat aku singgung di awal tadi. Jadi bagaimana sih alur atau distribusi traffic itu bekerja gitu. Bentar, aku share window aja lah ya, screen. Ini misal nggak bisa di sini dong. Ini biar sama-sama kita pahami ya. Jadi kan tadi kan di load balancing kan ada beberapa algoritma nih. Di antaranya ada algoritma kelihatan ya. Di antara ada algoritma round robin, list connection, sama IP hash. Nah, kurang lebih seperti ini untuk sistem itu bekerja gitu. Ini kalau bisa di algoritma round robin, ini bisa ada user dengan nama John, itu dia merequest tuh ingin mengakses YouTube. Ini server ini anggap aplikasi kita itu, aplikasi kita yang di host di server 1, server 2, server 3. Ketika si John ini mengakses, nih perhatikan yang angka 1 ini, tuh perginya ke server 1 gitu. Yang 2 pergi ke 2 gitu. Terus Sarah, ada juga user Sarah, dia akses YouTube gitu kan. Perhatikan angka 3 ini. Nah, dia beralih ke server 3. Ketika dia mengakses yang berikutnya, jadi kan traffic yang masuk itu yang apa, atau distribusi yang masuk itu kan traffic yang masuk itu kan anggap nih 1, 2, 3, 4 nih trafficnya gitu, traffic yang masuk itu. Jadi kan 4 dia balik lagi ke server 1 karena di aplikasi kita itu kita mereplikanya sebanyak 3 server gitu. Karena 3 server, jadi terus kita menggunakan algoritma round robin. Jadi round robin itu dia akan memberikan atau mendistribusikan traffic yang masuk itu secara sekuensial. Jadi mulai dari server 1 dulu, server 2, sama server 3. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Jadi dia sekuensial gitu. Lalu ada list connection juga. Nah, di list connection ini sendiri, jadi untuk algoritma list connection ini sendiri itu kan dia akan mendistribusikan traffic ke arah jumlah server yang memiliki koneksi paling sedikit terlebih dahulu. Misal di server 1 ini dia hanya memiliki 10 koneksi, maka John dan Sarah akan diarahkan ke server 1 gitu. Server 2, sedangkan server 2, server 3 nya kenapa kosong? Karena di server 1 itu belum memenuhi hingga 10 koneksi gitu. Jadi di server 1-nya itu dipenuhi dulu sebanyak 10 koneksi. Ketika bisa udah penuh baru diarahkan ke server 2, server 3 gitu. Itu untuk metode itu untuk algoritma list connection. Dan ini ada wake round robin, terus list connection, IP hash, list response time, dan itu ada 8 ya berdasarkan penjelasan dari Rahul Sharma ini. Jadi ada 8 algoritma. Sebenarnya ada beberapa algoritma lagi, cuman yang biasa digunakan itu round robin. Nah, kalau misalnya ditanya boleh nggak saya menggunakan list connection, boleh nggak saya menggunakan IP hash, nah itu balik lagi tergantung kebutuhan
ya teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya dari permintaan butuhnya menggunakan algoritma list connection, ya udah kita pakai list connection. Kalau membutuhkan IPS, ya udah kita gunakan IPS gitu, seperti itu. Kembali lagi ke pesan tadi. Itu untuk algoritma load balancing. Selanjutnya, nah ini ketika kita ingin mendesain suatu sistem high availability menggunakan load balancing, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Sederhananya ada 3 gitu. Sederhananya ada 3. Oke, kita bisa cari nanti apa aja yang harus diperhatikan lagi gitu kan. Ini yang aku sampaikan itu ada 3 yang perlu diperhatikan. Di sini yang pertama ada multi-AZ deployment. Mungkin agak sedikit tinggi ya materi multi-AZ gitu kan. Tapi gak apa, nanti akan aku jelaskan nanti apa itu maksudnya AZ, terus ada istilah-istilah lainnya mungkin teman-teman belum ketahui gitu. Multi-AZ deployment. Apa itu multi-AZ deployment? Jadi multi-AZ itu kita bisa menempatkan server kita itu di beberapa availability zone gitu. Nah, tujuannya kalau misalnya satu availability zone itu mati, at least kita punya availability zone yang lainnya yang bisa nantinya akan ditampilkan ke user. Jadi gampang gini availability zone ini. Katakanlah suatu distrik. Di distrik ini memiliki beberapa cluster 1, cluster 2, cluster 3. Nah, ketika misalnya kita ingin bahasa gampangnya akses lah gitu kan, ketika kita ingin masuk ke cluster 1, 2, 3 ini, misal di cluster 1 misal kita nggak bisa akses katakanlah lagi ada acara sehingga jalan ini tutup, otomatis kita bisa akses cluster 2 sama cluster 3. Itu maksud dari availability zone. Lanjut ke kedua itu auto scaling integration. Jadi maksud auto scaling ini, kalau misalnya server kita mengalami down, suatu saat mengalami down, dia bakal otomatis menambah atau mengurangi jumlah server sesuai dengan beban traffic. Maksudnya di sini nih, jadi kan kita kan mereplika server kita sebanyak 2 tadi. Kalau misalnya satunya mati, dia bakal otomatis menambah 1 server lagi gitu. Seperti itu. Jadi tetap availability sebanyak 2 gitu. Karena kita mendeploynya itu sebanyak 2. Lalu lanjut health check policy. Nah, di sini health check policy ini maksudnya gini. Tadi seperti yang udah aku singgung. Jadi bukan hanya kita manusia yang harus dicek kesehatannya, tapi sebuah sistem itu kita perlu juga mencek kesehatannya gitu. Nah, disinilah peran load balancing itu. Dia akan menentukan atau memeriksa adakah server yang bisa dikatakan kurang sehat itu atau yang sehat. Ya, kurang sehat sama pilihannya cuma 2 sih, nggak sehat sama sehat itu. Kalau misalnya kurang sehat atau nggak sehat, itu kan nanti kan bisa di track tuh melalui log gitu, nanti bisa di track. Itu yang harus kita perhatikan ketika kita membangun suatu load balancing, hal yang harus diperhatikan. Nah, di sini poin keempat itu ada beberapa detail komponen untuk load balancing di platform AWS. Nah, ini dikembalikan juga ke GCP sama Azure atau Alibaba ya. Alibaba juga ada juga platform computingnya. Nah, karena kita menggunakan AWS, jadi kita berfokus untuk detail komponen load balancing di AWS gitu. Jadi load balancing di AWS itu ada 4 macam. Di antaranya ada application load balancer, lalu ada network load balancer, gateway load balancer, sama classic load balancer. Nah, tiap-tiap masing itu mempunyai fungsi
fungsi yang berbeda-beda, sama protokol juga use case juga sih. Cuman kita nanti mentionnya itu bisa gambar nggak sih? Nggak bisa gambar ya. Pokoknya kita berfokus ke application load balancer nanti, karena kita dari dia yang sering bisa kayak buat website, modding, terus hosting gitu kan. Jadi kita berfokusnya ke application load balancer nantinya gitu. Di application load balancer ini fungsi utamanya atau gimana ya? Itu dia berfokus di layer 7 doang. Di layer 7 itu ada layanan yang bernama HTTPS sama HTTPS gitu. Kalau misalnya rekan-rekan bingung, kita buka terus sini. Jadi ada namanya, ada yang dari SKJ nggak? Divisi SKJ. Adakah dari divisi SKJ rekan-rekan sekalian? Ada bang. Siapa itu? Siapa itu? Hafid bang. Hafid, oke, Hafid Fitra Ramadan ya? Oke. Ya, Bang. Hafid, ada kenal OSI layer nggak? Kenal bang. Oke. Nah, di OSI layer kan ada 7 layer kan? Layer satunya apa, layer 2 apa, layer 3 apa, hingga ke layer 7 kan? Kalau itu udah Hafid ketahui ya? Udah Sudah, Bang. Udah familiar ya kan? Ini bisa di close. Nah begitu. Kalau di load balancer ini kita lebih banyak berkutik di layer 7 di bagian HTTP sama HTTPS gitu. Nah mungkin yang bukan dari non IT tadi ya, jadi ibaratnya gini, suatu akses internet itu bisa nyampai ketika misalnya kita punya handphone, terus kita ingin mengakses sebuah aplikasi, itu kan tidak serta-merta langsung jebret langsung kebuka, ya kan, langsung akses itu. Nah, ada hal yang berjalan di latar belakang itu. Nah, itulah tadi kita balik ke OSI layer tadi. Jadi nanti ketika kita akses suatu aplikasi itu ada peran OSI layer. Nah, OSI layer ini yang mengatur hingga akhirnya si user ketika akses suatu aplikasi itu bisa terbuka gitu. Misal kita buka YouTube nih, nggak mungkin ketika kita buka YouTube yang keluar Facebook, nggak mungkin kan? Yang keluar Gmail, nggak mungkin kan? Pasti ketika kita buka YouTube yang keluar YouTube gitu. Oleh karena itu di sini ada peran OSI layer gitu. Ibaratnya gini, biar bisa dipahami, kurir paket. Misal kita belanja online, misal kita beli barang A, mulai dari check out barang, terus tentukan alamat lokasi, nanti barangnya mau diantar kemana, terus ada proses nih kurir, misal dari lokasi A, terus perlu ke lokasi B, terus nanti ke lokasi C, dari pemilik toko nanti dia mempakaikan barang ke tempat pengirim paket itu kan. Nanti dari tempat provider pengirim paket yang memanage untuk mengirimkan paket ini ke kita gitu. Nanti dapatlah kurirnya, habis di-manage dapat kurir, nanti dari kurir baru kayak mendistribusikan atau mengantar paket kita, misal dari lokasi A, lokasi B, lokasi C hingga sampai ke kita gitu paketnya. Kurang lebih seperti itu sistem bekerja. Oke, mungkin bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian. Nah, di load balancing AWS ini terdapat beberapa komponen utama yang perlu kita perhatikan. Di antaranya ada target group. Nanti kita bangun load balancing ini ada namanya target group. Nah, target group ini itu
ini nanti yang bakal berperan sebagai grouping untuk server kita gitu. Sesuai definisinya kumpulan instance atau service yang menerima traffic dari load balancer. Jadi gini, kita sebutnya gini. Jadi aplikasi kita itu berjalannya di suatu virtual machine. Nah, virtual machine ini ada banyak similar word-nya atau persamaan kata ya. Katakanlah host bisa, virtual machine bisa, instant bisa gitu. Jadi itu sama gitu. Sama pengertiannya, cuman penjelasan lebih dalamnya berbeda gitu. Tapi pengertiannya sama gitu. Baik itu VM atau host atau instant itu sama pengertiannya. Jadi nanti instant atau virtual machine itu digabungkan atau di-grouping menjadi satu. Nah, itulah nanti yang bakal merepresentasikan menjadi sebuah target group gitu. Lanjut ke listener. Tadi kan di aplikasi load balancer ya, kita kan berkutik di layer 7 doang tuh, HTTP sama HTTPS. Jadi di dunia ini itu terdapat angka port yang udah didefinisikan secara internasional oleh suatu lembaga organisasi, di mana ketika kita akses port tersebut itu sudah ditentukan gitu. Di sini port 80 itu bekerja untuk HTTP, sedangkan 443 itu bekerja untuk layanan HTTPS. Itu udah ditentukan secara internasional gitu. Itu udah ditentukan secara internasional. Lalu lanjut ketiga ada rules atau routing. Nah, untuk rules atau routing ini itu bagaimana atau kemana nih trafficnya mau diarahkan gitu. Ini trafficnya mau diarahkan. Misal di sini /API bla 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 gitu, atau ke backend tertentu. Nanti kita bisa lihat secara langsung ini maksudnya rules routing ini bagaimana. Terus yang keempat health check. Nah, berkali-kali saya sampaikan health check. Jadi perlu dicek untuk sistemnya gitu, apakah sehat atau nggak sehat gitu. Selanjutnya itu arsitektur HA untuk load balancing. Jadi kita kalau membahas mengenai arsitektur ini, kita akan berbicara setelahnya sebuah blueprint. Nah, kurang lebih beginilah arsitektur, topologi atau blueprint yang akan kita buat nantinya gitu. Di sini kita menggunakan layanan AWS Cloud, di mana kita akan menggunakan availability zone 1 sama availability zone 2. Nah, di AZ1 sama AZ2 ini itu merupakan representasi dari sebuah yang namanya environment VPC. VPC itu Virtual Private Cloud. Jadi VPC ini adalah tempat atau tempat terletaknya atau sumber daya ketika kita ingin menjalankan sebuah layanan cloud computing. Di sana letak instance, di sana tempat kita mendefinisikan availability zone-nya, di sana kita mendefinisikan jaringannya, di sana kita mendefinisikan seperti komponen-komponen ini, intelligent gateway, application load balancer, sama auto scaling group itu. Ini instannya gitu, ini aplikasi kita gitu. Nah, berdasarkan topologi ini, nanti kita bakal buat seperti ini nih. Nanti saya butuh orang sih, yang mau aja biar bisa langsung. Kita langsung nanti ada skill teknikal ini, biar bisa dipahami secara bersama. Jadi nanti aplikasi kita, misal kita aplikasi kita ini aplikasi Neo, misal Neo Telemetry. Ini instance 1, instance 2, instance 3, instance 4. Nah, di private subnet 1 itu kan terdapat 2 instance nih, terdapat 2 instance. Bisa coret-coret nggak ya? Nggak bisa ya. Terdapat private subnet 1. Terus di private subnet 2 ada aplikasi 3 sama aplikasi 4. Ini sama nih aplikasinya. Aplikasinya itu neotelemetry, neotelemetry.com kan. Terus nanti aplikasi kita ini didefinisikan di dalam jaringan private subnet. Dimana private subnet di sini ada 2, private subnet 1 sama private subnet 2. Nanti di aplikasi kita ini kita akan menerapkan
auto scaling group, dimana nanti kalau misalnya salah satu aplikasi kita ini mengalami nggak sehat atau bisa dikatakan tidak sehat atau down, itu dia bakal men-scaling otomatis gitu. Nah, ini kan private subnet ya, private subnet 1 sama private subnet 2. Nah, agar bisa aplikasi kita itu bisa diakses dari luar, kita yang membutuhkan yang namanya public subnet. Oke. Sorry ya, misal jadi di sini teman-teman secara nggak langsung teman-teman harus mengetahui juga ilmu tentang jaringan gitu. Dimana oh ya tadi siapa Hafid ya yang SKJ tadi. Halo Hafid bang, Hafid. Hafid, boleh tahu Hafid subdivisinya apa? Hafid subdivisi network bang. Oke, network. Jadi nanti gini, secara nggak langsung ketika kita ingin membangun sebuah layanan cloud computing, itu kita harus menguasai ilmu jaringan terlebih dahulu gitu, menguasai ilmu jaringan terlebih dahulu. Cuman ini ilmu jaringannya nggak mendalam sih, nggak deep gitu. Ini yang dasar yang saya sampaikan ini, yang saya sampaikan kali ini yang dasar gitu. Jadi kenapa kita butuh public subnet? Agar aplikasi kita ini bisa diakses dari luar gitu. Nah nanti dari public subnet kita definisikan sebagai NAT gateway. Nah NAT gateway inilah yang berperan untuk mengkolek rantang IP dari 10 sekian ini sampai berapa 10 sekian belakangnya 254 gitu, 254. Begitupun juga yang ini. Nanti dia bakal mengkolek seluruh IP address tersebut untuk disatukan di sebuah komponen yang namanya internet gateway. Nah, disinilah kita nanti single entry. Teman-teman masih ingat tadi kan single entry? Single entry-nya di sini nih, internet gateway nih. Nanti kita masuk dari internet gateway, terus dia akan diarahkan ke application load balancer. Nah, baru nanti bisa kita akses aplikasi kita ini. Kurang lebih seperti itu ya penjelasan topologinya gitu. Oke, kalau misalnya cukup, mungkin bisa kita akhiri untuk sesi upgrading kita kali ini. Novel, ada Novel?